Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4C akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami pada mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota dengan judul Pengaruh Hadirnya Mall Paragon Terhadap Pemukiman Masyarakat di Kampung Sekayu. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayunda Nenggolan dengan NIM akhir 169 dan rekan-rekan saya. Saya, Natasha Azhara dengan NIM akhir 08. Saya Cantik Putri Asrani dengan NIM akhir 033. Saya Arnoldus Petrus Simamora dengan NIM akhir 061. Saya Benesika Danendra dengan NIM akhir 008. Saya Ida Kaisa Malda dengan NIM akhir 092. Saya Ramadhani dengan NIM akhir 101. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Maulana Argamansyah dengan NIM akhir 122. Saya Giovanni Desa Rombon dengan NIM akhir 157. Saya Haliman Rufaida dengan NIM akhir 0184. Perkenalkan, saya Muhammad Revaldi dengan NIM akhir 115. Nama saya Nabi Kabi Haryanti dengan NIM akhir 195. Perkenalkan, saya Nathan Zaran Hardi dengan NIM akhir 220. Penjabaran wilayah Kampus Kayu. Kampus Kayu adalah kampung dengan luas 0,58 km persegi yang berlokasi di Jalan Sekayu Raya, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Kampus Kayu memiliki 7 RT di dalamnya, mulai dari RT 2 hingga dengan RT 8. Kampus Kayu sendiri juga adalah kampung tertua di Semarang dengan bukti fisik yaitu Masjid Sekayu yang berdiri dari tahun 1413. Kampus Kayu memiliki batas administrasi yaitu sebelah barat RW 2 Kampung Bedagan, sebelah selatan Kali Semarang dan Kelurahan Miroto, sebelah timur Jalan Tamrin dan Kelurahan Kembang Sari, sebelah utara Jalan Pemuda. Next. Alasan pemilihan lokasi Kampus Kayu. Yang pertama, Kampus Kayu merupakan salah satu kampung tertua yang berada di Kota Semarang. Yang kedua, Kampus Kayu terletak di kawasan strategis yang dikenal dengan kawasan segitiga emas. Yang ketiga, Kampus Kayu tengah mengalami perubahan signifikan, baik dari segi fisik maupun sosial. Sebagai dampak dari hadirnya Mall Paragon yang tidak hanya mengubah kawasan tersebut, tetapi juga mempengaruhi pola kehidupan masyarakat lokal, mulai dari aktivitas ekonomi hingga interaksi sosial di lingkungan sekitar. Yang keempat, alih fungsi guna lahan yang terjadi di Kampus Kayu semakin marak, seiring dengan meningkatnya migrasi penduduk ke kawasan tersebut, yang akhirnya membawa dampak besar terhadap kondisi seperti perubahan tata ruang dan hilangnya ruang terbuka, serta mempengaruhi aspek sosial termasuk perubahan struktur masyarakat dan juga pola interaksi warga setempat. Analisis tujuan dan sasaran. Analisis ini bertujuan untuk memahami transformasi struktur sosial dan dampak perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kampus Kayu. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pembangunan di lingkungan sekitar Kampus Kayu, serta memberikan rekomendasi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Untuk sasarannya, yang pertama, memahami bagaimana dampak sosial berdirinya Mall Paragon. Yang kedua, mengetahui keterlibatan stakeholders dalam berbagai aktivitas di Kampus Kayu. Yang ketiga, menganalisis kronologi permasalahan dari permukiman di Kampus Kayu. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi alternatif terhadap permasalahan di Kampus Kayu. Kajian literatur. Pada kajian literatur akan membahas 5 poin. Yang pertama adalah poin kebertahanan. Kemampuan sistem, komunitas, atau masyarakat terhadap bahaya untuk menahan, menyerap, mengakomodasi, dan memulihkan dari efek bahaya secara tepat, waktu, dan secara efisien, termasuk melalui pelestarian dan pemulihan yang penting dasar pada struktural dan fungsi. Yang kedua adalah mall. Mall merupakan pusat perbelanjaan yang biasanya diisi oleh beberapa toko yang menawarkan berbagai produk dan layanan. Biasanya mall juga difasilitasi dengan area makan, tempat hiburan, dan bioskop. Selanjutnya adalah kampung tua. Kampung tua merupakan pemukiman masyarakat atau penduduk di suatu tempat yang tinggal dengan menggunakan rumah-rumah semi permanen di daratan. Kampung tua ini merujuk pada suatu wilayah atau permukiman yang memiliki sejarah panjang dan sebagai jumlah identitas budaya, adat, dan nilai-nilai sosial dari masyarakat setempat. Next. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, di mana masing-masing dapat saling mempengaruhi, sehingga terciptalah hubungan yang bersifat timbal balik. Dalam interaksi sosial ini terdapat kemungkinan individu menyesuaikan diri dengan orang lain, ataupun sebaliknya. Di era globalisasi, berkembangnya teknologi seperti media sosial turut mengubah bentuk interaksi sosial dengan memperluas jangkauan komunikasi. Yang selanjutnya adalah masalah perencanaan. Menurut Ginting pada tahun 2016, masalah perencanaan terkadang terletak pada ketidakmampuan perencana untuk memahami secara mendalam akar pada permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi perencana yakni kurang memahami akar permasalahan yang terdapat di suatu wilayah. Hal ini yang menyebabkan perencanaan kurang efektif dan tidak adaptif. Akibatnya, rencana bukan hanya gagal dalam mengatasi permasalahannya, tetapi juga tidak mampu mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan atau kebutuhan di masa yang akan datang. Ciri masalah sosial dan perencanaan. Masalah perencanaan adalah masalah spasial yang merujuk pada isu-isu yang berkaitan dengan ruang dan lokasi dalam konteks geografi dan analisis data. Masalah sosial adalah masalah yang seringkali muncul akibat interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Next. Masalah sosial. Pertama, perubahan nilai sosial. Masyarakat Kampus Kayu yang dulunya melakukan kegiatan gotong royong berubah menjadi jarang dan kegiatan gotong royong diganti oleh iuran seperti DAT. Kedua, masyarakat menjadi lebih individualis. Ketiga, perubahan mata pencaharian. Pengaruh kawasan perdagangan dan jasa Kampus Kayu memiliki pengaruh yang tinggi terhadap perubahan mata pencaharian. Selanjutnya, ada kepadatan penduduk yang meningkat. Banyaknya bangunan Kampus Kayu yang tidak layak huni, sementara penggunaan lahan yang tidak teratur memperburuk ketimpangan sosial dan mengabaikan kepentingan warga. Yang selanjutnya, ada kurangnya partisipatif aktif masyarakat. Yang terakhir, ada timbulnya perbedaan kultur. Banyak pandangan yang masuk dan menjadi bagian Kampus Kayu dengan kultur yang berbeda sehingga dibutuhkan penyesuaian. Masalah spasial. Yang pertama, perubahan kepadatan bangunan. Semakin banyaknya bangunan rumah yang dibangun untuk kos-kosan atau usaha yang lainnya. Yang kedua, ada perubahan fungsi bangunan. Bangunan di Kampus Kayu mengalami perubahan fungsi dari bangunan non-komersial menjadi fungsi komersial. Yang selanjutnya ada perubahan mata pencaharian. Perubahan mata pencaharian yang semulanya yaitu bermukim menjadi perdagangan dan jasa. Next.
Selanjutnya terkait masalah sosial yang ada di kampus kayu. Masalah utama di kampus kayu terkait adanya kurang optimalnya kampus kayu dalam mempertahankan budaya asli kampus kayu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran warga akan kebersihan lingkungan sekitar, berkurangnya kesadaran generasi muda terhadap pelestarian bangunan bersejarah kampus kayu, dan juga berkurang penduduk asli kampus kayu. Hal ini juga diakibatkan karena meningkatnya migrasi pegawai Mall Paragon, dan juga warga semakin sibuk dengan urusan pribadi atau menjadi individualisme. Untuk akibat yang diberikan, eee, berkurangnya partisipasi organisasi dalam lingkup kampung Sekayu. Hal ini mengakibatkan juga berkurangnya nilai sosial, berkurangnya nilai, aktivitas budaya, tergusurnya penduduk asli kampung Sekayu, dan juga berkurangnya gotong royong dan digantikan dengan iuran. Ilustrasi masalah perencanaan. Pertama, keterbatasan lahan. Beberapa ruang publik kampus Sekayu berubah untuk kepentingan sektor formal dalam hal ini Mall seperti ruang aktif dan sektor informal. Wilayah misalnya baik resmi maupun sejarah, berubah karena salah satu RT telah menjadi area pengawasan aktif Mall Paragon. Yang kedua, lingkungan umum. Perapatan bangunan dan koefisien dasar bangunan di kampus Sekayu yang rata-rata sudah mencapai 80% sampai 90%. Selain itu, terlihat jelas ketidakpengaturan bangunan dan kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan pertumbuhan itu akan terus berlanjut. Ketiga, ruang sempit. Ruang sempit di kampus Sekayu dapat menyebabkan keterbatasan mobilitas kendaraan dan kondisi saluran air serta sanitasi yang kurang memadai. Keempat, kurangnya aksesibilitas. Sejak ramainya sirkulasi di dalam kampung, dijadikan juga sebagai jalan dari jalan kampung menuju jalan berbeda, akibat tarikan sektor formal, menyebabkan masyarakat mulai memanfaatkan keamanan kampung dengan membatasi rumah dengan kandang dan menjadikan tiang di tengah jalan kampung agar tidak dapat dilalui mobil. Next. Untuk masalah spasial. Masalah utamanya yaitu adalah keterbatasan lahan dalam penyediaan sarana dan prasarana wisata. Hal ini disebabkan oleh yang pertama hadirnya Mall Paragon, yang kedua itu akses menuju kampung sekali yang sempit, terus dilanjut kurangnya penerangan pada jalan-jalan di sana, terus juga alih fungsi lahan sebagai tempat parkir. Ini juga disebabkan oleh kawasan rawan banjir, juga munculnya banyak pedagang kaki lima. Karena masalah ini dapat mengakibatkan peningkatan kepadatan bangunan, kurangnya lahan di kampung kayu, mengakibatkan permukaan kumuh, ruang interaksi, bahan bentuk bangunan, serta perubahan pola dan fungsi jalan. Baik, selanjutnya adalah stakeholder-nya. Bagian high interest dan low influence, yang pertama adalah media berita lokal dan nasional, dan yang kedua pedagang kaki lima, dan yang ketiga warga asli Sekayu. Kemudian high interest dan high influence, yang pertama adalah lurah, yang kedua dari Dinas Lingkungan Hidup, yang ketiga dari Dinas Permukiman, yang keempat ada Pemkot Semarang, yang kelima ada Bapeda, yang keenam ada Dinas Kebudayaan, dan yang terakhir adalah pengembangan investor dan pemilik Mall Paragon. Kemudian ada low interest dan low influence, yang pertama ada pengunjung mall, pedagang di kampung Sekayu, wisatawan kampung Sekayu, dan pekerja di Mall Paragon. Kemudian ada high influence low interest, yang pertama ada pekerja di Mall Paragon, ketua RT di kampung Sekayu. Stakeholder mapping. Stakeholder mapping terdapat 3, yaitu terdampak, penyebab, dan yang mengatasi. Untuk stakeholder terdampak, terdapat penduduk kampung Sekayu. Kemudian penyebabnya terdapat pedagang kaki lima, pengembang dan investor Mall Paragon, pemilik Mall Paragon, pekerja Mall Paragon, dan pengunjung kampung Sekayu. Kemudian yang mengatasinya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Permukiman, Pemkot Semarang, Dinas Kebudayaan, Ketua RT, Bapeda, dan Lurah. Oke, berikutnya ada interaksi antar stakeholder di kampus kayu. Jadi ada interaksi antara PKL dengan pengunjung Mall Paragon. Berdasarkan hasil wawancara, PKL yang boleh berdagang di kampus kayu itu hanya warga asli kampus kayu, sehingga adanya pengunjung Mall Paragon dapat meningkatkan penghasilan warga kampus kayu. Yang berikutnya ada interaksi antara media dengan lurah, ketua RT, warga asli dan warga asli kampus kayu. Adanya kerjasama yang baik antara media dengan organisasi di lingkup kampus kayu dapat meningkatkan citra baik kampus kayu dan menambah daya tarik. Berikutnya ada interaksi antar penduduk kampus kayu dengan pegawai Mall Paragon. Banyaknya pendatang pegawai Mall Paragon yang masuk dan menjadi bagian dari kampung Sekayu dengan kultur yang berbeda sehingga dibutuhkan penyesuaian. Yang terakhir ada interaksi antara pemerintah kota, Disperkim, Bapeda, DLH, dan Disbudpar. Penataan permukiman di kampus Kayu ini memerlukan tindakan supaya tidak terlihat kumuh, tentunya dengan bantuan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengelolaan sampah serta tetap mempertahankan bangunan kuno. Oke, selanjutnya ada sosial spasial. Yang pertama, perubahan ruang. Kehadiran Mall Paragon mengubah lahan pemukiman RT1 Kampung Sekayu menjadi lahan parkir. Lahan yang awalnya merupakan tempat tinggal warga berubah menjadi bangunan kos-kosan untuk penduduk pendatang atau karyawan Mall Paragon. Selain itu, bangunan dan jalan di sekitar Mall Paragon berubah fungsi menjadi kawasan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan pendatang Mall Paragon. Bangunan yang awalnya berfungsi sebagai tempat interaksi masyarakat Kampung Sekayu, seperti gedung kesenian, kini telah digusur dan berpindah ke tempat budaya Raden Saleh, Kota Semarang. Lalu yang kedua ada interaksi sosial, aktivitas sosial masyarakat Kampung Sekayu sebelumnya yaitu silaturahmi, takziah, berujung orang sakit dan gotong royong. Namun masuknya penduduk pendatang yang memiliki karakteristik berbeda dengan penduduk asli telah mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat Kampung Sekayu. Mayoritas masyarakat masih melakukan semua aktivitas tersebut, tetapi sisanya sudah tidak menjalankan lagi. Aktivitas gotong royong juga telah digantikan dengan iuran warga saja. Yang terakhir ada hilangnya identitas Kampung Sekayu. Bangunan Kampung Sekayu dulunya terbuat dari bahan kayu karena dulunya merupakan tempat pengumpulan kayu. Saat ini ciri bentuk bangunan sudah berbeda-beda, yaitu bangunan kuno asli, bangunan kuno reparasi, dan bangunan modern. Munculnya Mall Paragon juga telah menghilangkan simbol atau status budaya Kampung Sekayu menjadi simbol modernisasi.
Selanjutnya, kronologi masalah. Berawal dari tahun 2006, lahan di Kampung Sekayu masih digunakan oleh Grace Group, di mana terdapat 3 bangunan, yaitu bioskop, gedung serbaguna, dan gedung kesenian. Kemudian, pada tahun 2008, gedung Grace Group digusur dan dibangun Mall Paragon. Lahan tersebut menjadi kosong dan sempat digunakan untuk tempat standby taksi di Kota Semarang. Pada tahun 2010, semua RT di Kampung Sekayu masih banyak berfungsi sebagai tempat tinggal warga asli Kampung Sekayu. Sejak tahun 2013 hingga saat ini, RT 2, 3, dan 4, yaitu kawasan yang dekat dengan Mall Paragon, beralih fungsi menjadi kos-kosan, serta jalan masuk Kampung Sekayu berubah menjadi lahan parkir mall dan area perdagangan. Next. Berikut merupakan peta existing-nya. Terdapat gang sempit di Jalan Pemuda yang merupakan jalan masuk Kampung Sekayu. Pada RT 2 yang merupakan RT dekat dengan mall, permukiman banyak difungsikan menjadi kos-kosan. Kemudian terdapat pemukiman kumuh di RT 3. Di RT 5 terdapat makam pendiri Masjid Sekayu yang terletak di belakang Masjid Sekayu itu sendiri. Kemudian jalan masuk menuju Kampung Sekayu beralih fungsi menjadi lahan parkir. Next. Untuk tujuan yang akan kami lakukan adalah tujuan utamanya adalah mengembangkan Kampung Sekayu sebagai wisata berbasis potensi lokal yang didukung oleh kesadaran dari masyarakat. Aksi yang akan kami lakukan tentunya untuk mengontrol jumlah migrasi yang masuk ke Kampung Sekayu dan juga penataan ruang yang baik terutama pada pemukiman kumuh. Kami mengharapkan juga terkait aksi yang terjadi, lokasi yang strategis di pusat perkotaan, memperluas akses menuju Masjid Sekayu, meningkatkan partisipasi organisasi di Kampung Sekayu, dan mempertahankan bangunan berarsitektur kuno. Harapan kami, pengunjung Kampung Sekayu meningkat, tidak terdapat pemukiman kumuh lagi, dan akses menuju Masjid Sekayu semakin baik dan terekspos, berkurangnya ruang interaksi, partisipasi organisasi di Kampung Sekayu meningkat, dan juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari Kampung Sekayu. Selanjutnya, untuk best practice, kita mengambil Kecamatan Kota Gede di Yogyakarta. Kecamatan Kota Gede merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Kecamatan Kota Gede terletak di bagian tenggara Kota Yogyakarta. Nah, untuk batas-batasnya, batas utara, batas timur, dan juga batas selatan berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan dan juga Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk batas baratnya berbatasan dengan Kecamatan Umbul Harjo. Kecamatan Kota Gede memiliki luas wilayah 307 hektar. Selain itu, Kota Gede memiliki kepadatan penduduk 10.429 jiwa per kilometer persegi. Selanjutnya, untuk relevansi wilayah studi. Nah, untuk Kota Gede ini cepat mengalami perubahan pada 2 dasawarsa terakhir dengan maraknya pembangunan dan interaksi warganya dengan dunia luar. Selanjutnya, untuk Kampung Sekayu, berkat dengan hadirnya Mall Paragon, Kampung Sekayu banyak mengalami perubahan baik dari sisi spasial maupun sosial. Yang kedua, arsitektur kota tua di Kota Gede merupakan peninggalan mataram Islam, sedangkan untuk Kampung Sekayu, sampai saat ini masih banyak ditemukan rumah-rumah tinggal yang kuno berarsitektur Inggris, yaitu arsitektur bergaya campuran Jawa dan kolonial Belanda. Yang ketiga, Kota Gede terletak sekitar 10 km di sebelah tenggara jantung Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk Kampung Sekayu terletak pada kawasan segitiga emas yang diarahkan sebagai pusat bisnis Kota Semarang sejak tahun 2000-an. Baik, selanjutnya adalah Listen Lord. Yang pertama adalah mengerahkan organisasi pemuda atau Karang Taruna. Jadi cikal bakal lahir kegiatan dalam upaya meningkatkan promosi dan pelestarian cagar budaya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kegiatan perwisata yang mampu memberikan pengetahuan sejarah mengenai Kampung Sekayu. Yang ketiga adalah pembuatan mural sebagai bentuk seni menggambarkan sejarah guna menambah daya tarik wisata Kampung Sekayu. Untuk selanjutnya, nomor 4, itu membuat gang sempit menjadi lebih menarik dan bersih sehingga dapat menambah daya tarik wisata. Menambah penyediaan sarana dan prasarana yang jalan, toilet, lampu penerangan, dan papan penunjuk jalan. Yang keenam, memperluas akses menuju Masjid Sekayu seperti Masjid Agung Mataram Kota Gede. Itu adalah daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Sekayu. Desa yang terletak di Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Jika dilihat dari sisi sejarahnya, Desa Sekayu mempunyai banyak cerita di dalamnya. Desa Sekayu dahulu merupakan perkebunan pohon jati. Bahkan, kampung ini pernah dijadikan tempat pengumpul kayu jati untuk pembangunan Masjid Agung Demak. Kampung ini sendiri memiliki masjid yang usianya sudah sangat sepuh. Masjid Sekayu adalah masjid yang jika dilihat secara umum akan terlihat sama dengan masjid lainnya. Namun tentunya tidak. Masjid yang berdiri pada tahun 1413 ini memiliki pintu, kubah, menara masjid yang sampai sekarang belum pernah diganti. Semua hal inilah yang menciptakan Kampung Sekayu bermakna bagi Kota Semarang. Mall Paragon, pusat perbelanjaan megah yang berdiri di tengah Kota Semarang dan mengikis sedikit demi sedikit dari Kampung Sekayu. Tak hanya mengikis wilayah dari Kampung Sekayu yang dimana lahan parkir yang diambil dari wilayah RT 1, namun juga eksistensi dari Kampung Sekayu sendiri. Hadirnya Mall Paragon ini juga tidak hanya mempengaruhi masalah spasial, namun juga sosial. Karena banyaknya pegawai yang memilih menetap di Kampung Sekayu, menciptakan iklim masyarakat setempat yang individualisme.
Hal ini menyebabkan kurang partisipasi aktif dari masyarakat dan bahkan menciptakan wilayah yang memiliki banyak budaya. Sehingga, apakah Kampung Sekayu akan bertahan dari gempuran kota modern ini? Jawabannya bisa. Jika pemerintah mengembangkan potensi pariwisata dari Kampung Sekayu yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.